Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Jihad. Nomor induk mahasiswa 199614107. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang pengertian pasar tenaga kerja, fungsi pasar tenaga kerja, jenis pasar tenaga kerja, dan ciri pasar tenaga kerja beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembeli yaitu orang-orang yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan bisa memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian tidak terkesan hanya mencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antar semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor yang lain. Kemudian fungsi pasar tenaga kerja yakni pertama berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, kemudian berfungsi untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, kemudian berfungsi untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus seperti dokter, akuntan, guru, dan lainnya. Adapun tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman seperti montir, sopir, koki, dan lainnya. Yang kedua, pasar tenaga kerja utama dan biasa. Pasar tenaga kerja utama yaitu pasar tenaga kerja yang punya ciri pertama terjadi pada lingkungan perusahaan besar. Kedua, manajemen perusahaan sangat baik. Tiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat tinggi. Pasar tenaga kerja biasa yaitu pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri sebagai yang pertama terjadi pada lingkungan perusahaan kecil. Kedua, manajemen perusahaan kurang baik. Ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan rendah. Selanjutnya, pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Pasar tenaga kerja intern yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Ini berarti berkaitan dengan pemberian promosi atau kenaikan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan. Keempat, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri itu pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri. Pasar tenaga kerja luar negeri itu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Yang pertama, kelebihan adanya pasar tenaga kerja. Pertama, untuk membantu mengurangi pengangguran. Kedua, untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Ketiga, untuk menambah devisa negara. Keempat, untuk mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun kelemahan dari pasar tenaga kerja. Yang pertama, munculnya kegiatan pencalonan tenaga kerja. Yang kedua, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Mungkin itulah ulasan tentang pasar tenaga kerja mengenai pengertian fungsi, jenis, dan ciri beserta kelebihan dan kekurangannya yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.